semuanya. Pagi Pak. Pak Tamrin, untuk tatap muka di Depok sendiri seperti apa Pak? Ya, terkait untuk persiapan tatap muka di Kota Depok ini, kami akan melaksanakan persiapan dengan tim Pemda dan juga tim Satgas COVID tentunya. Dan kami insya Allah minggu depan akan kita lakukan rapat untuk persiapan ini. Sehingga nanti pada saat kita menyusun regulasi terkait dengan kebijakan pembelajaran di semester kedua tahun ajaran 2020-2021 ini, benar-benar semua sudah kita buatkan pedoman, kita sudah buatkan panduan, sehingga pihak sekolah dan orang tua siswa juga memahami hal ini. Setelah kebijakan ini, kami juga minta bantuan nanti untuk disosialisasikan, sehingga persiapannya benar-benar kita matangkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ternyata sekolah siap, orang tuanya tidak siap. Ternyata anak ini sudah sakit dari rumah, orang tuanya tidak komunikasi. Dan ini kita harapkan semua dilakukan persiapan-persiapan baik oleh orang tua, sekolah maupun dari pihak dinas itu sendiri. Kalau untuk simulasinya kapan Pak kira-kira diadakan? Mungkin kita simulasi untuk tahap 1 ini karena memang kita tidak bisa 100% dalam 1 minggu itu melaksanakan pembelajaran full. Karena ketentuannya satu ruangan itu maksimal 18 siswa. Sementara ruang kelas kita terbatas. Di SD negeri apalagi di SMP swasta SMP negeri apalagi. Nah ini kita bisa, kemarin saya sudah buat pemetaan ya, mungkin seminggu hanya sekitar 2 atau 3 hari. Jadi tidak full siswa melakukan pembelajaran tatap muka karena harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga harus membawa bekal makanan, kemudian juga harus diantar jemput, dan tidak yang agak sulit itu siswa SMP, SMA, SMK. Biasanya kan anak-anak SMA itu nggak langsung pulang. Nah ini kita harapkan setelah melakukan proses pembelajaran kurang lebih maksimal 4 jam durasinya, itu siswa juga harus kembali langsung ke rumah. Jangan nanti di sekolahnya aman, pulang sekolah tidak kembali ke rumah, tapi ada di tempat-tempat keramaian lainnya seperti itu. Berarti kantin Bawa bekal makan minum langsung dari rumah. Kita tidak ingin nanti kantin sekolah disalahkan juga seperti itu ya. Kalau untuk orang tua yang berkeberatan dan masih Iya, pakai jadi gadget, gimana? memang ini juga harus ada komitmen dari orang tua siswa. Bagi orang tua siswa yang keberatan ataupun yang menerima, wajib membuat pernyataan. Jadi kalau memang orang tuanya mengizinkan tatap muka, juga nanti kita siapkan surat pernyataan juga. Kemudian juga orang tua yang keberatan, orang tuanya juga membuat surat pernyataan, dan kami wajib menyiapkan untuk pembelajaran yang dilakukan di rumah kalau memang orang tuanya juga keberatan. berarti bisa pakai metode hybrid dong Pak, bisa online Bisa, offline. tetap kita ya itu tadi akan tidak sempurna belajar 100%, kita juga akan menyiapkan pembelajaran online di minggu di selingan hari berikutnya seperti itu. Jadi tetap karena tadi ruangan harus terbatas ya, kita mungkin anak-anak tatap muka seminggunya 2 kali, ya 3 harinya kita lakukan secara online seperti itu. Porsinya 40-60 mungkin. Kemungkinan seperti itu kalau lihat pemetaan jumlah ruang kelas yang ada di masing-masing sekolah. 40 offline, Iya. 60 online. Iya mungkin sekitar segitu nanti. Tapi saya masih buatin dulu pemetaan semua sekolah ya. Ya. Skemanya sudah dibuat ya Pak? Iya, kita sudah buat draft di dinas, tinggal nanti kita minta persetujuan oleh tim Satgas dan tim Pemda juga seperti itu. Pak, tadi Bapak bilang ada surat pernyataan Pak. Apakah pihak sekolah akan mengirimkan masing-masing ke Iya, kita orang tua minta atau nanti seperti apa? kita akan siapkan formatnya jadi semua sama, ada pernyataan dulu. Kalau memang orang tuanya keberatan ya kita juga harus menghormati orang tua tersebut. Itu setiap sekolah Pak? Setiap sekolah. SD dan SMP Pak. Semua dari mulai TK, PAUD, SD, SMP. Jangan sampai nanti begitu nggak ada pernyataan ini, sekolah yang disalahkan. Padahal anak udah sakit di rumah, tapi orang tuanya nggak berterus terang. Nah itu kan kita juga kan mencegah hal seperti itu. Jadi kita buatlah komitmen, kita tuangkan dalam surat pernyataan. Kan ini juga himbauan dari kementerian, diserahkan ke Pemda daerah, kemudian komite sekolah dan orang tua siswa. Jadi kita juga memayungi apa? Ya amannya dengan pernyataan saja seperti itu. Kalau untuk pesantren sendiri Pak gimana Pak? Pesantren sebenarnya sebelum diumumkan Pak Menteri, SKB yang sebelumnya itu sudah membolehkan di zona apapun pesantren boleh. Mau zona merah, zona hijau, zona kuning, zona orange, pesantren dibolehkan. Itu sudah buka pesantren. Nah ini juga yang sekarang mungkin ada beberapa pesantren yang terjadi klaster baru karena tadi mungkin protokol kesehatannya tidak dilaksanakan dengan baik. Sebelum masuk siswa dari beberapa daerah kan harusnya ada rapid test misalnya seperti itu. Nah ini juga kita khawatirkan kalau nanti tatap mukanya tidak ada persiapan seperti itu. Jadi kita termasuk guru-guru pengen saya juga ada pemeriksaan rapid dulu. Jadi gurunya juga harus sehat. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti dari Pemda juga ada keputusan terkait dengan untuk guru-guru yang akan melakukan pembelajaran di semester kedua ini ada perhatian khusus seperti itu.
Jangan lupa subscribe ya.